Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi yang ada di bab 2, yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 tujuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dasar peta, yaitu tentang pengertian dan juga unsur-unsur peta. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis peta berdasarkan isi dan juga skala. Dan tujuan yang ketiga, yaitu siswa mampu menjelaskan tentang manfaat dari penggunaan peta. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini diharapkan kalian nanti mampu mencapai 3 tujuan. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar peta berupa pengertian dan juga unsur-unsur peta, lalu mampu menjelaskan jenis-jenis peta berdasarkan isi dan skala, dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan manfaat dari penggunaan peta itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ibu mau nanya dulu nih, pernahkah kalian melihat atau menggunakan peta? Pasti selama kalian SMP kalian pernah belajar IPS kan, tentang membuat peta. Nah, itu salah satu contoh bahwa kalian pernah menggunakan peta walaupun hanya sebentar gitu ya. Nah, yang selanjutnya, pengertian peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skalanya. Nah, ini merupakan salah satu gambar dari peta, yaitu peta negara Indonesia. Nah, kira-kira apakah perbedaan antara peta globe dan juga atlas dari ketiga peta ini? Kalian pernah menggunakan yang mana? Pernah menggunakan peta, atlas, atau globe? Kira-kira tahu nggak perbedaan dari ketiga peta ini antara peta, atlas, dan juga globe? Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan dari peta, globe, dan juga atlas. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat berdasarkan skala tertentu. Nah, ini merupakan peta. Tadi ibu sudah memberikan contoh salah satu peta, yaitu peta negara Indonesia. Itu contoh peta ya. Jadi peta itu hanya selembaran. Lalu yang kedua ada globe. Globe adalah tiruan bola bumi. Nah, ini merupakan gambar dari globe. Pasti kalian pernah kan melihat globe sewaktu di SMP sekolah kalian. Nah, yang ketiga itu ada atlas. Atlas itu merupakan sekumpulan peta yang dibukukan. Atlas itu biasanya yang biasa kalian miliki. Ini pasti kalian pernah punya kan atlas, baik itu atlas bekas kakak kalian, saudara kalian, ataupun adik kalian. Itu masih bisa dipergunakan sampai kalian sampai kalian SMA. Jadi itu bedanya ya antara peta, globe, dan juga atlas. Sekali lagi, perbedaan dari peta, globe, dan atlas itu, kalau peta itu merupakan selembaran bentuknya atau gambaran dari permukaan bumi pada bidang datar. Jadi bentuknya hanya selembaran. Lalu yang kedua ada globe. Globe ini merupakan tiruan dari bola bumi. Globe ini merupakan bumi bentuk atau versi mininya. Lalu yang ketiga atlas. Atlas ini merupakan sekumpulan peta yang dibukukan. Paham ya mengenai perbedaan antara atlas, peta, dan juga globe? Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ini dibagi menjadi 2. Ada jenis peta berdasarkan isi dan jenis peta berdasarkan skala. Jenis peta berdasarkan isi ini dibagi 2 lagi, ada peta umum dan juga peta tematik. Sedangkan jenis peta berdasarkan skalanya itu ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Nah, sekarang kita bahas masing-masing jenis petanya. Nah, ini yang pertama, jenis peta berdasarkan isinya. Tadi ibu sudah menjelaskan bahwa jenis peta berdasarkan isinya itu ada 2. Ada peta umum dan peta tematik. Peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi secara umum. Contohnya misalkan peta dunia, peta Indonesia.
peta wilayah, peta kabupaten, peta provinsi Jawa Barat itu merupakan contoh dari peta umum. Lalu yang jenis peta yang kedua berdasarkan isinya itu ada peta tematik atau peta khusus. Peta khusus atau peta tematik ini merupakan peta yang menggambarkan suatu peta atau wilayah dengan tema tertentu. Contohnya misalkan peta pariwisata Kabupaten Bandung, peta persebaran hewan di Indonesia, di mana peta tematik ini hanya menggambarkan peta dengan tema-tema tertentu. Jadi paham ya, kalau peta umum, peta berdasarkan isinya itu ada dua, ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum itu hanya menampilkan kenampakan umumnya aja, misalnya peta negara Indonesia. Kalau peta tematik itu merupakan peta khusus atau peta yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Contohnya misalkan peta pariwisata dan peta persebaran hewan yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh dari peta umum. Ibu mengambil contoh gambarnya di sini yaitu peta dunia. Ini merupakan contoh peta umum. Lalu contoh peta khususnya misalkan tadi peta pariwisata Kabupaten Bandung. Jadi di sini petanya itu menampilkan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu wilayah mana, Bu? Misalkan ini yang bagi yang nggak tahu, peta Kabupaten Bandung itu misalnya seperti Soreang, Soreang, Ciwidey, Banjaran, Pangalengan itu merupakan wilayah yang ada di Kabupaten Bandung. Paham ya sampai sini? Nah, lalu jenis peta yang kedua ini ada berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya ini ada 4 peta. Yang pertama ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Contohnya peta yang terdapat di dalam sertifikat pembuatan tanah. Lalu yang kedua ada peta skala besar, yaitu peta yang skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya peta skala besar ini merupakan peta yang menggambarkan wilayah yang sempit seperti peta kabupaten. Lalu yang ketiga ini ada peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:1 juta. Nah, ini peta skala sedang itu biasanya menggambarkan contoh peta provinsi, misalkan peta provinsi Jawa Barat. Lalu yang keempat ini ada peta skala kecil. Biasanya peta skala kecil ini memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Contohnya misalkan peta dunia. Jadi kenapa, Bu, di sini kan kenapa skala besar itu lebih kecil skalanya gitu dibandingkan skala kecil? Di sini skala besar itu skalanya 1:5000 sampai 1:250.000, sedangkan peta skala kecil itu skalanya malah lebih besar gitu. Itu kenapa? Karena semakin besar skala, maka kenampakan wilayah yang ada di peta itu tidak akan lengkap gitu, hanya menampilkan kenampakan umumnya saja. Tetapi makin kecil skala itu akan semakin jelas bentuk wilayah yang ada di suatu peta tersebut. Tuh. Nah, ini contoh peta kadaster tadi, yaitu contohnya peta yang ada di sertifikat tanah. Ini peta skala besar yang menampilkan contoh peta kabupaten. Ini contohnya peta Kabupaten Tegal. Lalu yang ketiga ada peta skala sedang. Ini merupakan contohnya misalnya peta provinsi. Di sini Ibu menampilkan provinsi Jawa Barat. Lalu yang keempat ini ada peta skala kecil, di mana peta skala kecil ini memiliki skala 1:1 juta. Contohnya yaitu peta dunia. Nah, Ibu nggak akan membahas banyak, yang penting kalian paham materinya gitu. Jadi hari ini kita cukup membahas tentang pengertian peta, terus perbedaan antara peta